Halo guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Kali ini kita akan lanjutin rangkuman light novel Kumo desu ga Nani-kan sebelumnya atau part 9. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Di cerita sebelumnya, party petualang yang diketuai oleh pria bernama Goto baru aja kena bantai sama Wrath. Tapi Goto masih selamat dan berhasil melarikan diri. Penyerangan seperti itu bukan satu atau dua kali dialami oleh Wrath, tapi sudah berkali-kali dirinya diincar oleh para petualang. Tapi kenapa cuma Wrath, padahal monster yang ada di pegunungan mistik kan juga sangat banyak atau jenis monster ogre lainnya. Soalnya posisi Wrath dalam bergerak itu selalu di sekitaran lereng pegunungan mistik guys, atau cenderung lebih dekat dengan wilayah pemukiman manusia yang menjadi jalur utama untuk melintasi wilayah mengerikan itu. Banyak desa manusia di wilayah itu juga sudah dimusnahkan oleh Wrath, dan tentu saja itu dia lakukan kalau sedang dikuasai oleh kemarahannya atau kehilangan akal sehatnya. Jadi jelas para manusia menganggapnya sebagai ancaman yang berlebihan, berbeda dengan para monster lain pada umumnya. Masih banyak faktornya sih, nanti bakalan diceritakan lebih detail. Dan kenapa Wrath tidak pergi saja ke bagian terdalam wilayah itu? Pertama, dirinya jelas paham kalau bagian terdalam mungkin ancaman yang menimpa dirinya malah lebih mengerikan karena dipenuhi oleh monster kuat yang hidup secara berkelompok, sedangkan Wrath cuma sendiri. Apalagi wilayah itu mempunyai suhu dingin yang sangat gila karena mengalami musim salju setiap saat dan semakin dalam semakin tidak karuan alamnya. Soalnya di sana tinggal seekor naga kuno atau Dragonia, dan karena keberadaannya lah wilayah itu mengalami musim salju terus-menerus. Dan satu hal lagi, karena Wrath tidak ingin jauh dari desa Goblinnya, walaupun desa itu saat ini cuma menjadi kenangan pahit buat Wrath. Tapi hanya ke tempat itulah dirinya bisa pulang dan menganggapnya sebagai rumah. Jika Wrath jauh atau melupakan tempat itu, dirinya takut akan menjadi monster yang kehilangan akal dan terus mengamuk tanpa arah tujuan. Jadi dia sangat mencintai keluarga dan desa Goblinnya guys. Ya, tidak beda jauh sama nasibnya Kumoko yang dulu, cuma Wrath harus merasakan rasanya kehilangan orang yang dia sayangi. Dan dari awal sifat Wrath emang sangat baik, sedangkan Kumoko kejam, sadis, tidak naif, dan tidak pandang bulu. Tapi jangan dibandingin sama sahabatnya yang dari lahir sudah jadi pangeran dan hidup di lingkungan yang sangat nyaman. Dan di sini Wrath sedang mengingat kembali kehidupan di bumi, tapi gue skip aja karena ada Kanata dan sang pangeran. Intinya dulu di bumi saat Wrath kecil juga sering dijuluki sebagai ogre kecil karena sering berkelahi untuk menolong orang yang lebih lemah dan tertindas. Tidak peduli siapapun orangnya, Wrath selalu menolong kalau melihat ada yang tertindas atau tersakiti. Tapi karena sifat itulah Wrath selalu dijauhi oleh teman-temannya, jadi saat dirinya masuk SMA, Wrath memutuskan untuk menyingkirkan sifat itu dan lebih baik acuh pada lingkungan sekitarnya. Di sini seperti biasa, Wrath sedang memakan tubuh para petualang yang baru saja dibantainya untuk bertahan hidup sekaligus mengisi ulang MP-nya karena untuk menciptakan senjata Wrath butuh lebih banyak MP. Dan saat itu dia tidak pernah berhenti untuk menciptakan senjata jenis ranjau yang dia tanam di tanah sekitarnya. Karena Wrath tahu kalau para petualang tidak akan berhenti mengincarnya. Jadi di waktu ini Wrath itu bisa menciptakan 3 jenis senjata dan itu adalah kemampuan unik miliknya. Sama halnya seperti reinkarnator lain yang mempunyai kemampuan unik mereka sendiri, cuma Kumoko yang tidak punya kemampuan unik. Senjata pertama adalah 2 katana elemen api dan petir yang dia gunakan untuk pertarungan jarak dekat. Tapi karena Wrath di wujud ini mempunyai ukuran raksasa atau 3 kali lipat lebih besar dari manusia, jadi 2 katana itu terlihat sangat mungil. Dan khusus untuk senjata itu Wrath memberikannya nama untuk meningkatkan statistiknya. Lalu yang kedua adalah pedang kecil yang dulu pernah ada di anime dan senjata itu bisa membuat ledakan dahsyat di saat Wrath melemparkannya. Sedangkan yang ketiga juga berbentuk pedang kecil tapi ledakannya tidak terlalu dahsyat, makanya dia terus menciptakannya untuk membuat jebakan atau ranjau karena di saat petualang menginjaknya maka itu akan meledak. Setiap senjata yang dibuatnya mengorbankan sedikit MP-nya tergantung dari kekuatan senjata itu. Dan untuk mencapai level ini, Wrath juga sudah berlatih selama bertahun-tahun dan awalnya dia hanya bisa menciptakan 1 pisau dapur saat dirinya masih menjadi goblin. Tapi walaupun cuma sebuah pisau, itu sangat berguna bagi desa goblin karena peralatan dan senjata yang mereka gunakan sangat sederhana. Dan karena Wrath sangat senang dirinya berguna atau membantu desanya, jadi setiap hari dia terus menciptakan pisau itu sampai batas MP-nya.
Seiring berjalannya waktu, kemampuan itu mengalami peningkatan, apalagi Wrath pernah dijadikan budak oleh para manusia selama 2 tahun dan dipaksa memproduksi senjata yang mereka inginkan. Bahkan kalau kita perhatikan, rantai yang mengikatnya masih ada saat itu. Menurut Wrath sendiri, akal sehatnya saat ini layaknya sebuah benang yang hampir terputus, dan kalau dia mengamuk lagi terlalu lama maka dirinya tidak akan bisa kembali. Tapi di satu sisi dirinya butuh skill Wrath jika lawannya sangat banyak atau kuat. Tapi kita menuju ke sudut pandang kakek Ronan dulu guys, yang sudah lama nggak pernah dimunculin. Dan kenapa nggak kita persingkat aja, karena alur novel ini sangat kompleks, dan kalau kita skip nanti banyak detail yang nggak nyambung. Terakhir kali kan Ronan melatih Julius dan Aurel, tapi karena Julius hampir aja mati dengan metode pelatihannya, jadi negara Annaleith menarik paksa Julius agar Ronan tidak melatihnya lagi. Karena mereka khawatir Julius mati dan ternyata dia lumayan cengeng. Malahan Aurel yang semakin kuat dan masih bertahan dengan pelatihan Ronan, tapi sayang dia nggak ada ilustrasinya di waktu ini. Dan harusnya Aurel udah tumbuh dewasa sih, apalagi mulutnya semakin tidak karuan kalau ngomong. Saat itu Ronan bersama Tifa sedang menuju ke rumah istri Burimus untuk menyampaikan kabar duka mengenai Burimus. Tapi Ronan dan Tifa ingin menyampaikannya sendiri. Karena gara-gara pasukan Burimus kena bantai sama Kumoko dulu di labirin, kan Burimus mendapat hukuman dengan diasingkan di pegunungan mistik. Sedangkan Ronan hanya menjadi tahanan rumah mengingat gelarnya adalah penyihir terkuat. Nah, Burimus itu salah satu orang yang kena bantai sama Wrath. Nantinya Ronan juga akan dikirim ke sana untuk menangani sang ogre. Sedangkan Tifa juga teman Burimus, dan kebetulan di waktu ini Tifa sedang menjalankan misi untuk menyelidiki penculikan anak yang sedang terjadi di seluruh dunia. Anak Burimus yang dulu baru saja lahir juga mengalami penculikan, dan Burimus sendiri tidak sempat melihat anaknya karena langsung diasingkan di pegunungan mistik. Anak itu juga seorang reinkarnator yang bernama Temari Kawasaki, dan tentu saja para elf dan okai yang melakukannya atas rencana Potimas. Gara-gara itu istri Burimus mengalami stres berat dan bahkan kondisinya sudah sakit-sakitan, apalagi ditambah mengetahui kalau suaminya sudah mati. Tanpa basa-basi, Ronan langsung menyampaikan itu pada istri Burimus, dan tentu saja dia tambah stres tidak karuan. Ronan sendiri sudah siap kalau dirinya dibenci, tapi dia juga berjanji pada wanita itu kalau dirinya akan membalas kematian Burimus atau membunuh sang ogre. Di sini Tifa juga berjanji akan mencari Saki apapun yang terjadi. Ada alasan kenapa Tifa yang memimpin operasi itu. Jadi dulunya Tifa juga mempunyai seorang cucu yang sangat dia sayangi, tapi suatu waktu cucu Tifa juga mengalami penculikan yang sama. Tapi berbeda dengan Saki, cucu Tifa dibunuh di suatu tempat bersama orang tuanya. Jadi Tifa sudah kehilangan anak dan cucunya. Banyak dari keluarga bangsawan lain yang akhirnya dibantai dan anak mereka diculik. Tapi pihak kekaisaran belum mengetahui siapa dalang dari semua itu dan apa tujuannya. Kita bisa simpulkan kalau Oka Sensei memang berperan besar dalam penculikan ini. Tapi untuk kasus reinkarnator yang akhirnya dibunuh seperti cucu Tifa, jelas itu ulah Potimas, dan biasanya anak itu mempunyai potensi yang sangat kuat di masa depan. Makanya Potimas tidak ingin mengambil resiko. Tapi apakah Oka yang baik tidak punya rasa kasihan sama keluarga reinkarnator yang merasa kehilangan seperti istri Burimus atau yang kena bantai? Kayaknya sih tidak. Dalam otaknya, selain ras elf itu adalah musuhnya atau orang-orang jahat. Makanya sebisa mungkin dia membawa para muridnya ke desa elf apapun yang terjadi. Padahal mungkin para reinkarnator akan lebih bahagia bersama keluarga mereka di dunia itu, daripada hidup di desa elf yang terkekang dan seperti penjara bagi mereka. Apakah kalian tambah benci sama Oka Sensei? Tahan dulu guys, nanti bakalan lebih ngeselin lagi dia, karena bentar lagi Oka juga akan berusaha menculik Sophia dan Wrath. Kita menuju ke Shirouri yang katanya saat itu sedang mengalami pertempuran sengit melawan perutnya sendiri. Di samping mempunyai musuh baru yaitu sinar matahari, dia juga sering bertempur melawan perutnya sendiri. Ya, dia masih konyol seperti biasa, cuma dari luar aja kelihatan tenang. Saat itu dia masih makan di kantin penginapan dan kebetulan makanan di tempat itu sangat enak. Tapi saat ini dia tidak bisa makan sebanyak dulu karena tidak lagi punya statistik. Kalau dulu dia bisa makan sebanyak apapun dan makanan itu akan menjadi stok energi. Shirouri kan sangat suka makan, tapi di sini perutnya sudah penuh seperti menolak makanan itu masuk mulutnya. Tapi dirinya tetap berjuang untuk memasukkan makanan itu sampai dia hampir muntah. Akhirnya dia menyerah dan memberikan sisanya pada Sael. Sambil memperhatikan Sael yang lucu, dirinya mengingat kembali mengenai para boneka Tartek yang pernah dia bantai di labirin atau saudara Sael juga.
Jadi total boneka Taratek tuh dulunya ada 10 dan yang 6 sudah kena bantai sama Shiraori. Shiraori berpikir kalau di antara yang 6 mungkin ada yang seperti Ael atau malah lebih dewasa. Karena cara berpikir Ael memang beda banget dari Viel, Riel, dan Sael. Dia malah kadang lebih kelihatan dewasa dari Sophia. Mungkin mereka sempat punya dendam pada Shiraori, apalagi Ariel yang menjadi ibu mereka. Tapi seiring berjalannya waktu, 4 boneka Taratek jadi sangat dekat dengan Shiraori. Lalu setelah makan, Shiraori dan Sael kembali lagi ke penginapan. Ariel dan yang lainnya juga baru saja kembali dan di sini Ariel mengatakan kalau dirinya punya 2 kabar buruk. Pertama, kita harus tinggal beberapa hari lagi di kota ini dan kedua, jalur yang akan mereka lalui sedang mengalami blokade akibat teror dari Sang Ogre. Jadi awalnya tujuan mereka mampir ke kota itu, pertama jelas mereka membutuhkan izin untuk melewati pegunungan mistik karena akan melewati jalur utama. Dan juga mengumpulkan stok makanan yang sangat banyak. Masalahnya saat ini fisik Shiraori sangat lemah, jadi mau tidak mau mereka harus melewati jalur paling mudah yang mempunyai rute berbelok-belok dan cukup panjang. Sedangkan jalur itu sedang diblokade akibat teror dari Sang Ogre, dan belum ada yang boleh melaluinya. Tapi kalau mereka tinggal di kota itu lebih dari seminggu, maka harus menunggu 1 tahun lagi untuk melewati jalur itu. Soalnya musim panas beberapa bulan lagi akan berakhir dan walaupun di musim panas, pegunungan itu masih tertutupi salju yang sangat tebal. Apalagi kalau di musim lainnya, fisik Shiraori tidak akan mungkin bisa bertahan. Ya, hanya dengan keberadaan Nia aja daerah itu mengalami musim salju setiap saat. Dia emang mempunyai keunikan yang berbeda dari naga kuno lainnya, guys. Lalu di sini Sophia bertanya pada Ariel kenapa Ariel tidak mengalahkan Sang Ogre itu sendiri karena Ariel kan punya izin petualang. Ariel menjawab dirinya tidak ingin menarik perhatian atau membuat masalah baru. Walaupun Ariel sangat kuat, tapi di setiap perjalanan mereka selalu mengikuti aturan kota itu agar tidak berurusan dengan masalah yang tidak perlu, kecuali kalau situasinya sudah gawat. Dan Ariel juga bilang kalau pihak Kekaisaran akan mengirim pasukan khusus untuk menangani Sang Ogre. Makanya mereka harus menunggu beberapa hari lagi. Tapi Ariel menyuruh mereka untuk tetap hati-hati karena setelah 2 tahun, akhirnya para elf mulai melakukan pergerakan. Dan kita menuju ke perspektif Sophia yang hampir aja kena culik sama mereka. Jadi tadi Ael, Riel, Viel, dan Sophia ikut bersama Ariel ke guild petualang untuk menanyakan jalur yang akan mereka lewati sekaligus minta izin jalan. Dan kesimpulan yang mereka dapat seperti yang tadi dijelaskan oleh Ariel. Umumnya orang biasa melihat Ariel, Sophia, dan boneka Taratek itu seperti bocah yang belum dewasa dan akan sangat janggal jika para bocah itu menyeberangi pegunungan mistik. Tapi ada satu petualang bernama Goto yang mempunyai insting kuat dan dia tahu kalau Ariel sedang menyembunyikan kekuatannya. Karena mau ditekan bagaimanapun, kekuatan Ariel terlalu tinggi dan masih bisa dirasakan oleh orang-orang kuat. Dan pria bernama Goto itulah yang sudah menjelaskan semua situasinya. Tapi karena Sophia ingin tahu lebih jauh masalah guild, jadi dia meninggalkan satu bayangannya di tempat itu. Itu adalah kemampuan Sophia yang bernama Familiar. Mirip sama kemampuan bayangan merah yang pernah muncul di anime, cuma punya Sophia tidak akan bisa dilihat oleh orang lain. Dan setelah Ariel dan yang lainnya pergi, ternyata Goto bisa menyadari kalau kelompok Ariel bukanlah manusia dan menyimpulkan kalau mereka adalah iblis yang sedang memata-matai. Jadi Goto melaporkannya pada Kekaisaran dan pihak gereja. Sophia jadi tahu kalau semua guild yang ada di setiap kota juga berhubungan erat dengan jaringan Dustin, malahan di bawah kekuasaannya. Jadi Sophia tidak merasa khawatir karena Dustin pasti tidak akan membiarkan mereka mengusik Ariel daripada kota itu dihancurkan sama Ariel. Lalu di perjalanan menuju penginapan, tiba-tiba ada anak kecil yang menarik Sophia dari belakang. Tapi karena Sophia melihat anak kecil itu mempunyai kuping panjang seperti elf, jadi Sophia langsung mendorongnya sekuat tenaga, sekaligus menyerangnya dengan sihir es sampai membuat gang sekitar itu membeku. Cuma sebelum anak itu terkena serangan Sophia, ada elf lain yang memindahkannya menggunakan teleportasi. Sophia dan Ariel berpikir kalau telat sedikit saja, mungkin Sophia sudah dipindahkan ke tempat lain, dan mungkin itulah rencana mereka. Ya, seperti itulah cara-cara yang digunakan oleh Hokage Sensei untuk membawa muridnya, mau atau tidak itu urusan belakangan. Untung saja Sophia sangat jijik pada elf, walaupun itu anak kecil, jadi Sophia langsung mendorong dan menyerangnya. Tapi sayangnya Oka nggak kena sihir es Sophia, cuma kena benturan keras saja akibat didorong dengan sekuat tenaga. Dan Sophia itu belum tahu kalau itu adalah Hokage Sensei, tapi Ariel bilang kalau dia sempat mengucapkan nama Negishi.
Dan kenapa Oka kelihatan lebih bocah dari Sophia? Karena pertumbuhan Elfan sangat lambat guys. Lalu kita kembali ke perspektif kakek Ronan yang sudah bersiap bersama pasukannya untuk membunuh sang ogre. Kali ini Ronan ditemani oleh pendekar pedang terkuat yang dimiliki oleh kekaisaran, yaitu pria bernama Nyudos. Dulu Ronan kan sempat bercerita kalau dirinya punya sahabat yang menjadi pendekar pedang terkuat, tapi dia sudah menghilang entah kemana. Nah, pria tua bernama Nyudos ini yang sering menemani sahabat Ronan, dan di waktu ini kekuatan Nyudos sudah hampir setara dengannya. Dia juga memiliki pedang sihir elemen angin yang sangat kuat, makanya saat dirinya mendengar sang ogre juga menggunakan pedang sihir, Nyudos sangat bersemangat untuk melawannya. Kalau Ronan adalah kakak yang maniak pada sihir, dan kalau Nyudos adalah kakak yang maniak pada ilmu berpedang. Jadi Wrath akan melawan dua kakek maniak. Lalu setelah pasukan ini dijelaskan dengan detail mengenai kemampuan sang ogre, mereka langsung dipindahkan oleh Ronan menuju pegunungan mistik. Dan singkat cerita, Ronan sudah merasakan keberadaan dari sang ogre. Tapi dia menghentikan pasukannya untuk jangan maju dulu. Lalu menyuruh Aurel untuk menggunakan sihir bumi yang bisa membuat gemuruh wilayah itu. Akibatnya terjadi ledakan beruntun jauh di depan mereka dan berhasil menghindari ranjau dari sang ogre. Mengetahui hal itu, sang ogre melemparkan dua pedang kecil yang membuat dinding petir dan menahan pasukan itu. Tapi Ronan tidak kehilangan akal. Dia memindahkan Nyudos langsung ke posisi sang ogre dan secara refleks sang ogre menahan hantaman pedang dari Nyudos. Saat itu terlihat kalau Nyudos lebih unggul dari segi teknik berpedang, tapi Wrath bisa menutupi kekurangannya dengan fisik yang tinggi dan dua pedang sihirnya. Pasukan lainnya juga mulai menerobos dinding petir milik Wrath walaupun banyak dari mereka yang mati. Sedangkan Ronan memanfaatkan sihir bumi untuk melemparkan satu pedang Wrath ke atas, dan setelah itu dia merapalkan sihir cahaya yang pernah dia pelajari dari para Almain. Tentu saja sihir itu sangat kuat. Di sini beberapa kali Ronan melancarkan serangan cahaya sampai akhirnya mengenai kaki dan menembus tepat di kepala Wrath hingga dia terlempar cukup jauh. Tapi tak lama kemudian tubuh Wrath bersinar dan kembali pulih seperti sebelumnya. Lalu Wrath mulai meraung dan seketika statnya meningkat berkali-kali lipat. Tapi bukannya melawan balik, Wrath malah melarikan diri dengan sangat cepat sehingga Nyudos dan pasukannya tidak mampu untuk mengejarnya. Walaupun Ronan bisa mengejarnya menggunakan teleportasi, tapi Ronan sendiri tidak yakin bisa mengalahkannya atau tidak. Karena Ronan merasakan aura Wrath yang bahkan lebih mengerikan dari naga bumi yang pernah dia lawan bersama para Almain. Dan Ronan tidak mengerti kenapa Wrath melarikan diri, padahal di mode peningkatan itu dia harusnya bisa membantai Ronan, Nyudos, dan semua pasukannya. Apalagi tingkat regenerasinya sangat tidak masuk akal karena serangan cahaya berhasil menembus kepalanya dan harusnya dia sudah mati. Dalam hati Ronan sebenarnya sangat ingin mengejar sang ogre untuk menilai statnya. Karena tadi Ronan itu menggunakan clairvoyance seperti Kumoko, soalnya jaraknya dengan ogre cukup jauh, jadi tidak bisa menilai statistiknya. Tapi di saat Ronan masih berpikir, tiba-tiba ada satu utusan Dustin yang datang ke tempat itu. Dan memohon dengan sopan pada Ronan untuk menghentikan buruannya karena pihak gereja yang akan mengambil alih selanjutnya. Sebenarnya Ronan dan Nyudos kesal karena pihak gereja selalu ikut campur, padahal itu ada di wilayah kekaisaran. Tapi hubungan kekaisaran dan pihak gereja cukup rumit, jadi Ronan terpaksa menuruti keinginan mereka. Dan utusan Dustin juga mengajukan permintaan lain, yaitu jika mereka mendapat laporan mengenai kelompok iblis yang sedang menginap di kota itu, jangan mengambil tindakan apapun. Ronan tidak mengerti apa tujuan Dustin dibalik semua ini, tapi Ronan menyadari kalau pria ini yang diutusnya mempunyai kekuatan yang cukup tinggi, bahkan pergerakannya sangat cepat. Tapi tetap saja bagi Ronan dia belum sebanding dengan sang ogre di mode peningkatannya. Setelah itu, Ronan, Nyudos, dan pasukannya terpaksa kembali dan mampir ke guild yang ada di kota itu. Mereka juga berhasil membawa satu pedang sihir milik sang ogre. Selanjutnya kita menuju ke sudut pandang Wrath guys. Saat itu Wrath masih terus berlari karena merasakan ketakutan pada Ronan dan Nyudos yang menurutnya sangat kuat. Wrath berpikir dirinya terlalu naif karena mengira tidak ada manusia sekuat mereka. Apalagi tadi dirinya sangat beruntung karena di saat kepalanya hampir hancur oleh si Ronan, ada beberapa pasukan yang mati terkena dinding petir dan itu membuat Wrath naik level atau kembali pulih. Tanpa memperdulikan kelelahannya, dia terus berlari entah kemana, tapi tak lama kemudian Wrath melihat kalau di belakangnya sudah ada Ronan yang menembakkan sihir cahaya seperti sebelumnya. Melihat itu, Wrath semakin ketakutan dan menyadari kalau Ronan bisa menggunakan teleportasi. Sejauh apapun dirinya berlari, dia melihat Ronan selalu ada di belakangnya.
Bahkan begitu takutnya berat dengan kematian, skill heresi dan fear resistensinya terus naik level, sampai dia tidak punya rasa takut lagi karena sudah punya nullifikasi. Dan akhirnya dia memutuskan untuk berhenti dan menghadapi Ronan dengan menggunakan mode beratnya. Tapi saat berat berhasil menebasnya, ternyata itu cuma ilusi dari ketakutannya sendiri. Dan dirinya melihat ada pria serba hitam yang ternyata dialah yang sudah menciptakan ilusi itu. Jadi berat yang sudah marah gantian mengejarnya dengan kecepatan penuh, tapi pria hitam itu bergerak sangat cepat dan bahkan bagi berat dia seperti ninja. Akhirnya mereka sampai di desa yang pernah dimusnahkan oleh berat, tapi di sini berat sudah hampir kehilangan akal sehatnya dan hanya sempat melihat segerombolan pasukan lain. Itu adalah pasukan khusus Potimas yang dibawa oleh Oka Sensei, guys. Saat itu Oka juga sempat berteriak memanggil nama Kyoya Sasejima dan mengajaknya untuk ikut bersamanya ke desa elf tapi menggunakan bahasa di bumi. Namun berat yang sudah dikuasai oleh kemarahannya hanya mengamuk tanpa padang bulu dan akhirnya membantai pasukan elf yang dibawa oleh Oka. Tapi sayangnya Oka masih sempat melarikan diri. Dan itulah rencana Dustin yang tahu kalau Potimas sudah bergerak, makanya dia memancing berat ke tempat itu agar membantai pasukan Potimas. Lalu di sisi lain Dustin mendapat laporan kalau rencananya sudah berhasil. Jadi pria hitam yang tadi dilawan sama berat itu adalah ayah Sajin. Dia juga mempunyai kemampuan seperti ninja. Dan dia juga sempat menilai stat berat dan melaporkannya pada Dustin kalau berat juga seorang reinkarnator seperti Sajin. Dalam hati Sajin merasa bersalah sudah melakukan hal seperti itu pada teman anaknya karena emang dia sangat menyayangi Sajin sebagai anaknya. Dustin juga ingin tahu apa yang sempat diucapkan oleh gadis kecil yang dibawa oleh para elf. Dan menurut ayah Sajin yang tidak mengerti bahasa mereka hanya bisa menyimpulkan kalau gadis itu memanggil nama Kyoya Sasejima. Dengan itu, Dustin mengambil kesimpulan kalau Potimas mempunyai anak seorang reinkarnator. Setelah itu, Dustin menyuruh ayah Sajin untuk membiarkan sang ogre karena setelah membantai para elf, dia terus bergerak menuju bagian terdalam pegunungan mistik dan di sana ada es dragon Nia, jadi biarkan Nia yang mengatasinya. Lalu selanjutnya ada sudut pandang dari petualang bernama Goto, tapi gue persingkat aja di sini. Intinya di sini menceritakan permasalahan yang dialami oleh para petualang kota itu setelah kemunculan sang ogre. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya memilih pensiun menjadi petualang dan pulang ke kampung halaman mereka karena tadinya petualang di kota itu sangat ramai tapi banyak sekali yang terbunuh oleh berat dan bahkan beberapa desa sudah dimusnahkan oleh berat. Termasuk Goto sendiri juga berniat pensiun karena guild itu sudah sangat sepi dan teman-temannya sudah pada mati. Namun kebetulan Ronan dan Yudos mampir ke guild dan melihat potensi yang dimiliki oleh Goto. Akhirnya Ronan memberikan pedang sihir yang didapatnya dari berat kepada Goto. Walaupun Goto keberatan menerima senjata selangkah itu, tapi Ronan tetap memberikannya. Dan itu secara tidak langsung memaksa dirinya untuk tidak pensiun sebagai petualang. Di sini Ronan dan Yudos juga menanyakan mengenai kelompok iblis yang ada di penginapan. Tapi Guildmaster tidak mau melanggar perintah Dustin karena pihak gereja selalu memberikan dana untuk guild dan memberikan perlindungan. Jadi itu adalah pilihan yang sulit bagi Guildmaster. Dan malah sebenarnya Dustin juga melindungi pasukan kekaisaran daripada membuat masalah dengan Ariel, bisa-bisa dia memusnahkan seluruh kota itu. Walaupun Ariel sangat baik, tapi kalau sama orang lain yang mengusiknya ya kejam seperti biasa. Tapi sayang sekali kakak Ronan tidak sempat melihat Shirori yang udah tambah cantik. Goto itu pria yang nanti melatih dan membesarkan Kunihiko dan Asaka, guys. Lalu kita kembali ke Shirori. Di sini Shirori dan Ariel masih tidak mengerti dengan pergerakan Potimas yang tidak masuk akal. Setelah 2 tahun lamanya, kenapa tiba-tiba cuma berusaha menculik Sophia apalagi yang dia kirim cuma seorang gadis kecil? Untuk ukuran Potimas itu sangat biasa saja dan kurang mengesankan seperti biasanya. Mau dipikir berapa kali pun itu rencana yang sangat mungil bagi Shirori dan Ariel, tidak mengerti apa maksud dari semua itu. Selama 2 tahun terakhir, Sophia diam-diam menaikkan level kecemburuannya atau versi yang lebih lemah dari Envy. Karena dari dulu, Ariel dan Shirori sudah menasihatinya untuk jangan menaikkan level skill itu apalagi sampai ke tahap Envy. Jadi di sini Ariel memarahinya dan menjelaskan lebih detail mengenai efek buruk dari versi 7 Rosa mematikan. Dan Shirori yang tidak pintar menasihatinya juga ikut menatapnya dengan sinis dan ikut-ikutan mengiyakan omongan Ariel. Karena Ariel udah hidup sangat lama, jelas dia paham dengan skill itu. Ariel bilang kalau sifat iri dengki Sophia udah semakin besar dan secara tidak sadar skill itulah yang sudah mendorongnya. Ariel juga menjelaskan semua efek buruk dari 7 Rosa mematikan, tapi gue persingkat aja di sini dan lebih detailnya gue udah pernah buatin video khusus mengenai pembahasan itu.
Di sini gue kasih poin-poin pentingnya aja guys. Jadi jika Sophia tidak bisa menahannya, maka dirinya hanya akan dikuasai oleh sifat iri dengki, dan untuk versi dosa lainnya juga seperti itu. Tapi menurut Ariel ada 3 yang jangan sampai diambil, yaitu pride, berat, dan keserakahan. Kalau untuk pride ya contohnya adalah Kumoko. Karena skill itu melipat gandakan perolehan XP yang didapat oleh penggunanya, makanya Kumoko cenderung melihat orang lain cuma bahan XP. Dan sifat Shirori yang itu memang pengaruh dari skill pride. Tapi berhubung Shirori udah kejam dari sananya, jadi dia tidak terlalu terbawa oleh kegilaan dari skill itu. Lalu kalau berat ya contohnya adalah berat sendiri yang hampir tertelan oleh kemarahannya. Dan kalau berat terlalu sering mengaktifkan skill itu, maka dia tidak akan bisa kembali. Ariel bilang kalau bawahannya atau Agnar juga punya versi yang lebih lemah dari berat atau murka, dan di tahap itu pun Agnar hampir saja tidak bisa mengendalikan dirinya. Walaupun skill berat jika diaktifkan maka akan melipat gandakan statistik dari sang pengguna dengan sangat praktis. Tapi kalau versi lemahnya yang dimiliki oleh Agnar nggak dijelaskan di sini, mungkin cuma meningkatkan 2 kali lipat. Oh ya, untuk Pride, Slot, Charity, dan Perseverance milik Shirori sebelumnya saat ini udah terlepas untuk sementara guys, karena statnya akan juga menghilang. Dan setelah beberapa hari akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, karena jika terlalu lama maka musim dingin akan tiba dan sudah tidak mungkin melewati pegunungan itu. Bekal dan peralatan juga sudah mereka siapkan, dan seperti biasa Shirori akan rebahan di gerbong kereta, tapi kali ini dia menggunakan pakaian yang sangat tebal untuk menahan dinginnya pegunungan itu. Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya. Oh ya, thank you yang udah kasih saweran guys. Sorry nggak bisa sebutin satu-satu, tapi terima kasih banget. Dan yang udah selalu support dari dulu sampai saat ini. Dan jangan lupa komen. Oke, mungkin situ aja untuk rangkuman kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf, atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you Ramabir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam guru guys.